Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelku Ika Maretilah. Di video kali ini aku akan berbagi resep dendeng balado atau dendeng batokok ala rumah makan Padang. Ini rasanya enak banget, mirip banget sama yang ada di resto Padang. Dan aku juga tunjukin tips and triknya biar rasanya itu enak. Buat yang penasaran gimana aku bikinnya dan juga apa aja sih bahan-bahannya, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, bantu channelku agar terus berkembang. Pertama-tama yang kita siapkan ini ada 350 gram daging sapi. Ini dagingnya udah aku iris-iris tipis terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bumbuin dagingnya. Kita siapin 10 siung bawang putih diulek ya. Lalu kasih 1 ruas jahe. Kemudian setengah sendok makan garam. Kita ulek sampai halus dulu ya ini. Nah oke, ini udah halus. Selanjutnya kita akan tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok makan fresh ya, jangan sampai munjung. Nah kita ulek aja. Kalau teman-teman mau pakai ketumbar yang butiran boleh dibarengkan di awal ya. Nah kalau udah tercampur rata seperti ini kita akan geprek lengkuas. Dan kemudian selanjutnya kita akan larutkan setengah sendok makan air asam jawa dengan air kelapa secukupnya. Wajib pakai air kelapa ya teman-teman. Nah ini kita larutin aja seperti ini. Nah kalau udah semuanya kita masukin bumbu tadi yang sudah diulek. Kemudian tambahkan dengan larutan air asam jawa. Nah ini air asam jawanya masuk ya. Kita ratakan sampai semua dagingnya terbalur dengan bumbu. Nah oke, kita aduk-aduk aja. Kalau udah tercampur, ini tips dari aku, boleh dipakai boleh enggak, biar dagingnya itu enggak keriting. Ini aku akan tali pakai benang ya. Ini benangnya aku dapat di karung beras itu ya teman-teman. Jadi kita tumpuk beberapa lembar daging, kemudian kita ikat. Ini tujuannya itu biar enggak keriting, jadi bagus gitu nanti dagingnya lurus-lurus. Boleh diikutin boleh enggak ya. Nah kemudian kalau udah selesai diikat, kita siapkan panci, kita masukin dagingnya seperti ini, kita tata aja. Kemudian kita masukin sisa bumbu tadi, masukin lengkuas yang sudah dikeprek. Nah ini sisa bumbu tadi aku masukin ya. Dan ini ya teman-teman tipsnya, teman-teman rebusnya wajib pakai air kelapa. Ini sekitar 500 ml. Jadi wajib banget ya, ini yang bikin enak. Teman-teman kalau susah bisa cari di pasar aja yang jual santan itu pasti dapat. Selanjutnya jangan lupa kita rebus ya, kita aduk-aduk dulu sebelumnya biar semuanya tercampur rata. Kemudian kita rebus sampai empuk atau sampai bumbunya meresap dan airnya menyusut. Nah ini udah empuk ya teman-teman, tuh bisa dilihat airnya sudah menyusut, kemudian dagingnya juga udah empuk. Ini bisa kita matikan api kompornya dan kita tiriskan ya dagingnya. Nah selanjutnya kita bukain aja benangnya ya teman-teman seperti ini. Bisa dilihat ya dagingnya tuh lurus-lurus gitu, nggak keriting atau melingkar gitu. Biasanya kan melingkar kalau direbus. Nah ini jadi cakep banget ya. Menurutku kalau dagingnya diiris-iris dulu itu bumbunya lebih meresap. Selanjutnya kita goreng ya dagingnya ini. Kita panasin secukupnya minyak, kemudian kita goreng. Gorengnya nggak perlu sampai terlalu kering banget, cukup kalau udah berubah warna kecoklatan bisa kita angkat ya. Nah oke, kalau seperti ini warnanya bisa kita angkat ya teman-teman. Kemudian kita tiriskan. Nah untuk bumbu sambal baladonya di sini aku udah siapin cabai merah keriting sebanyak sekitar 8 buah, bawang merah 12 siung, 1 butir tomat, kemudian ada larutan air asam jawa dan air kelapa. Lalu di sini ada 1 sendok teh garam dan
setengah sendok teh kaldu jamur. Pertama-tama kita akan ulek kasar dulu ya cabai merahnya atau cabai keritingnya. Ciri khasnya itu memang diulek kasar ya teman-teman. Kita kasih sedikit garam, ulek kasar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita sisihkan, kemudian kita ulek kasar juga bawang merahnya. Kasih garam. Ini juga udah diulek kasar seperti ini ya. Kita sisihkan, kemudian kita ulek kasar juga untuk tomatnya. Nah, ini tomatnya aku ulek kasar juga ya. Kemudian kita sisihkan, campur dengan cabai merah, bawang merah, dan tomat. Oke, ini semua udah siap ya untuk sambal baladonya. Sekarang selanjutnya ini tadi daging yang sudah kita goreng itu kita gepuk-gepuk ya, biar dia itu lebih tipis dan lebih lebar seperti ini, jangan sampai putus tapi ya. Nah oke, ini dia dagingnya sudah selesai aku gepuk. Selanjutnya kita akan bikin dendeng baladonya ya. Kita panasin minyak, aku pakai minyak bekas menggoreng daging tadi. Lalu kita tumis sambalnya ya. Nah kita tumis ini bumbu baladonya. Tumis sampai bumbunya ini layu, wangi dan matang ya. Kalau udah hampir matang seperti ini, kita tambahkan sekitar 1 sendok makan larutan air asam jawa. Kita aduk-aduk. Kemudian kalau udah matang banget seperti ini, kita tambahkan dengan air kelapa ya teman-teman. Ini sekitar 100 ml atau bisa disesuaikan dengan selera aja ya. Nah kemudian teman-teman ini koreksi rasa ya, apabila ada yang kurang garam, penyedap bisa ditambah. Biasanya dendeng balado atau dendeng batokok khas rumah makan Padang itu tidak perlu ditambahkan dengan gula ya. Nah kalau bumbunya udah enak, kita bisa masukin dagingnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk, biarkan sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging. Oke, ini kita aduk rata. Nah, kita masak sebentar. Kalau bumbunya udah meresap, bisa kita matikan api kompornya dan siap kita sajikan. Nah ini dia ya teman-teman hasilnya, dendeng balado atau dendeng batokok ala rumah makan Padang udah selesai aku bikin. Dari segi bentuk dan rasanya ini mirip banget sama yang di rumah makan Padang. Jadi teman-teman wajib banget ya untuk cobain resep aku ini di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, juga subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.